siang semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Eki Pujiani. Saya sebagai seorang geoscientist profesinya. Di sini saya berkesempatan untuk menjadi bagian dari kelas inspirasi kedua di Kota Cirebon. Menurut saya kelas inspirasi ini sangat bagus. Selain kita bisa menginspirasi adik-adik, terutama adik-adik yang berada di sekolah dasar ini, kami pun bisa untuk menginspirasi seluruh adik-adik di Indonesia. Semoga bisa meraih cita-cita mereka, kelak bisa mengharumkan nama Indonesia. Selain itu, motivasi saya untuk ikut kelas inspirasi adalah untuk memajukan pendidikan di Indonesia, pendidikan yang lebih merata, baik untuk di kota, pedesaan, ataupun tempat terpencil di seluruh Indonesia. Semoga kelas inspirasi ini memberikan banyak manfaat, bukan hanya untuk kakak-kakak kelas inspirasi, tapi juga untuk seluruh adik-adik, serta untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Semangat kelas inspirasi! Pesan-pesannya mengikuti kelas inspirasi Cirebon ini sangat antusias sekali bagi saya pribadi gitu. Menyenangkan, sangat seru, dan juga inspiratif sekali buat saya gitu. Karena memang mengajar itu pekerjaan yang paling sulit. Benar apa kata guru-guru saya waktu zaman dulu, jadi guru itu berat. Dan saya juga merasakan diri sekarang, jadi guru itu memang berat. Tapi efek yang akan ditimbulkan itu jauh lebih baik daripada kita tidak mengajar sama sekali. Untuk itu, tetap semangat dan selalu memberi inspirasi untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rahma. Pekerjaan saya sebagai tukang listrik. Ini KI ketiga saya, KI Cirebon. Kenapa saya milih Cirebon? Karena ini di luar dari Jakarta, daerahnya juga tidak seluas Jakarta atau Bandung. Jadi saya pilih untuk ikut KI Cirebon. Pesan saya di KI Cirebon ini sangat luar biasa. Sekolahnya jauh dari kota dan tidak ada sinyal. Tapi saya lihat anak-anaknya sangat-sangat semangat, sangat antusias. Saya masuk di kelas 4, di kelas 2, dan di kelas 3. Saya ingat beberapa anak yang sangat pintar, cepat tanggap. Saya kasih senam otak, semacam permainan senam otak sederhana, menyamakan misalnya tangan kanan, tangan kiri. Nah, beberapa anak dengan cepat bisa menirukan, dan mereka sangat bangga, sangat bahagia, dan sangat senang. Saya ingat beberapa nama seperti di misalnya kelas 4, ada Mukhlis, ada Dino. Nah, di kelas 3 saya ingat banget ada yang cita-cita jadi ustadz. Di situ saya senang banget. Jarang-jarang ada anak yang cita-citanya mau jadi ustadz, yang berbau-bau agama, itu jarang banget, dan saya sangat senang gitu. Saya sangat support. Ada juga mau jadi ilmuwan, ada 2 orang mau jadi ilmuwan. Berarti nggak jauh-jauh sih dari jurusan saya gitu, eksak. Walaupun masih didominasi cita-cita dengan polisi, guru, TNI, tapi ternyata masih banyak juga kok mereka tahu cita-cita yang lain, seperti ingin jadi petani, menjadi pembalap, menjadi artis, karena ibunya seorang artis. Di situ saya sangat takjub sekali. Saya juga jajan di SD-nya, jajan mie, jajan makaroni, harganya murah banget, 1.000, dan saya rasa lumayan enak. Intinya sih anak-anak masih punya semangat untuk belajar, masih punya semangat untuk bermimpi, untuk mengejar cita-citanya. Tinggal bagaimana mereka nanti untuk mewujudkannya. Saya Jatlika dan saya bekerja sekarang sebagai pegawai negeri sipil. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa ikut dalam kelas inspirasi 2 di Cirebon. Mungkin singkat saja kesan dan pesan saya di kelas inspirasi ini adalah saya belum banyak mengikuti kegiatan ini, dan saya rasa ini adalah salah satu tim mungkin yang pernah saya ikuti di kegiatan-kegiatan lain, dan ini adalah tim yang terbaik karena saya melihat relawan yang sebenarnya ada relawan adalah di kelas inspirasi ini.
Dan memang sungguh menyenangkan ketika kita bisa hadir di depan anak-anak sekolah dasar dan bercerita tentang mimpi. Karena anak-anak sekolah dasar di usia mereka yang masih penuh dengan cerita dan dunia dongeng, ketika segalanya masih mungkin, kita bisa berbicara tentang mimpi yang sebebas-bebas yang mereka inginkan, dan itu sangat menyenangkan. Dan saya kaget ada seorang siswa SD yang akhirnya berjanji pada saya dia akan menjadi seorang polisi. Entah kenapa dia benar-benar yakin, dan itu mengingatkan saya pada sekian belas tahun yang lalu ketika saya masih di usia mereka. Intinya sangat berkesan, dan mungkin jika ada kesempatan lagi saya akan terus mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Halo semua, nama saya Dita. Saya profesinya sebagai pekerja sosial, profesi yang cukup menantang. Alasan kenapa saya ikut kelas inspirasi, khususnya di kelas inspirasi Cirebon 2 di SDN 3 Sidawangi adalah untuk salah satunya sih untuk menyalurkan hobi dan memberikan motivasi kepada anak-anak. Dari wilayahnya memang SD Sidawangi 3 itu agak terpencil ya. Nah, makanya kita dari kelas inspirasi 2 Cirebon ingin memberikan motivasi kepada anak-anak SDN 3 Sidawangi supaya bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, dan mereka harus optimis. Kesannya menyenangkan, antusias, juga anak-anaknya lucu-lucu, masih pada polos-polos, dan semoga mereka berhasil mencapai cita-citanya. Pesannya, semoga kita semua yang ada di kelas inspirasi Cirebon yang kedua ini bisa saling menjaga silaturahmi dan bisa ikut event-event di kelas inspirasi selanjutnya, sehingga lebih banyak lagi anak yang punya cita-cita dan kita juga bisa memberikan banyak inspirasi buat mereka. Oke, bye-bye. Nama saya Mega Anjas Moros, profesi saya adalah seorang Public Relations / Marketing Communication di sebuah international brand. Kesan saya, ini pertama kali saya ikut kelas inspirasi, dan surprisingly crowd dari siswanya itu sendiri sangat antusias. Jadi kita sebagai pengajar ngerasa bersemangat juga untuk memberikan mereka pengetahuan tentang profesi yang kita jalani. Walaupun untuk anak-anak SD, profesi saya tidak terlalu dikenal dengan baik, but saya cukup senang bisa berbagi cerita-cerita sederhana melalui beberapa activity yang ada di kelas tadi. Pesannya sebagai inspirator yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah berbagi itu indah, apalagi berbagi dengan anak-anak kecil yang merupakan generasi penerus bangsa nantinya. Sehingga kalau bisa sih teman-teman yang belum coba jadi inspirator, dan yang udah sekali dua kali menjadi inspirator bisa seterusnya untuk terus memberi inspirasi kepada anak-anak bangsa supaya berani membangun mimpi, supaya berani mengejar mimpi, karena saya percaya bahwa mimpi adalah kunci sebuah kesuksesan. Thank you. Nama saya Arinta, saya relawan dokumentasi kelompok 3 SDN Sidawangi. Keseharian saya sebagai Finance and Administration di salah satu PMA di Jakarta. Kesan dan pesan saya buat KI Cirebon ini sih, ini pertama kalinya saya ikut KI di luar Jakarta, dan kesannya itu jauh juga ya, karena termasuk sekolah Sidawangi ini masuk ke dalam kabupaten, dan kabupatennya Cirebon, dan itu saya baru tahu, dan itu jauh. Jajanannya juga murah-murah, aneh-aneh, makan bakso di dalam plastik terus dikenyot kayak makan es kalau di Jakarta. Seru sih. Saya perwakilan dari SD Sidawangi 3. Nama saya Dr. Andes Markiradianto. Saya sangat setuju sekali dengan diadakannya
program kelas inspirasi, apalagi diterapkan di SD Sidawangi 3. SD Sidawangi 3 termasuk SD terpencil, jauh dari kota, sehingga anak-anak sangat membutuhkan sekali pengalaman-pengalaman langsung. Nah, untuk mendapati pengalaman langsung, kebetulan ada kegiatan program kelas inspirasi. Nah, kebanyakan di sini kalau ditanya, anak-anak itu cita-citanya pengen jadi polisi. Kenapa? Karena kalau polisi sering datang ke desa-desa. Nah, jadi yang paling dikenal oleh anak itu polisi. Nah, kalau misalnya dokter, perawat, dan sebagainya jarang ketemu, jadi anak-anak itu jarang mempunyai cita-cita ke arah situ. Nah, dengan adanya program seperti ini, alhamdulillah anak jadi tahu pengen jadi apa, apalagi anak-anak SD. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari adik-adik ini sangat berkesan sekali. Dan alhamdulillah tadi saya menyaksikan sendiri adik-adik dari program kelas inspirasi sangat antusias menjelaskan kepada anak-anak, dan anak-anak juga sama antusias. Insya Allah dengan dibekali semangat, anak-anak akan lebih berkesan lagi. Nah, saya harapkan kegiatan ini bisa dilaksanakan tiap tahun. Ya, mudah-mudahan SD kami juga kegiliran lagi. Dan bagi anak-anak, walaupun anak-anak di SD Sidawangi ini termasuk SD terpencil, tapi semangat belajarnya sangat tinggi. Terbukti kalau anak-anak tersebut sudah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan beasiswa, juga ranking-ranking, juga sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi sangat menunjang sekali atau memberikan bekal kepada anak-anak kami dalam kegiatan semacam ini. Mudah-mudahan pemerintah kegiatan semacam ini bisa berlanjut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi dokter, cita-cita saya menjadi pemain bola. Saya menjadi polisi. Mimpi yang tinggi menang, kita beranjak dari bawah, kita menanjak ke angkasa. Kukira kita selalu berdoa dan berusaha, kita mimpikan segalanya, lalu wujudkan secepatnya.